pandangnya mungkin sudut pandang dari kegagalan operasi ya. Jadi di situ nanti akan kita diskusi banyak masalah resiko dan identifikasi permasalahan keselamatan yang bisa menjadi apa namanya penghambat dari hutan itu sendiri. Kira-kira ini akan saya sampaikan. Jadi sangat basic sekali sebenarnya. Jadi tidak akan terlalu mendetail mengingat waktunya yang cukup terbatas. Saya awali dengan ini. Jadi kenapa sih keselamatan itu penting gitu? Goalnya luar ya gitu. Komunitas macam-macam. Nanti akan bisa saya sampaikan lebih detail tentang perspektif dari masalah keselamatan. Dengan enak dalam kondisi lingkungannya yang sangat kemudian bisa meningkatkan produktivitas dan kemudian bisnis juga jalan dan lain-lain. Kita nggak mau celaka gitu. Itu sangat mendasar sebenarnya. Ya, jawabannya yang paling gampang adalah karena kecelakaan itu kan menyakitkan, bisa menimbulkan kerugian yang luar biasa. Opportunity-nya juga bisa terjadi. Sebagai contoh kapal mengalami kecelakaan ya stop operasi, biaya. Catatan-catatan yang dimiliki oleh KNKT maupun publik yang bisa diakses secara umum. Kalau itu sebagai kecelakaan sebagai groundbreaking dari safety improvement, mungkin di Indonesia sendiri Tampo Mas 2 yang tenggelam berbakar dan tenggelam pada tahun 81 menjadikan pokok pikiran utama bagaimana negara kita harus mengatur sistem keselamatan. Di tahun berikutnya saya mungkin kehilangan 81 sampai tahun 2005, tetapi kecelakaan yang fatalitasnya atau jumlah korbannya besar. Kalau mungkin ada yang pernah kejadian tenggelamnya kapal Digul tahun 2005 itu di Merauke, Pak. Jadi dari Sungai Digul keluar mau ke Merauke, kapalnya tenggelam mengalami kondisi cuaca buruk, 184 orang dinyatakan meninggal atau hilang. Kemudian di tahun 2006, awal-awal saya masuk di KNKT, ini kasus yang sangat menyentak, menarik, karena sebelum-sebelumnya dianggap kalem-kalem pelayaran di Indonesia. Tapi kalau saya pribadi melihat ini adalah mulainya kondisi-kondisi terbukanya ya, kondisi-kondisi permasalahan keselamatan yang ada di Indonesia. Publik mulai permasalahan-permasalahan yang ada. Dan sayangnya kalau dilihat trennya, 4 tahun berikutnya, kalau di catatan permasalahan serupa dengan Senopati Nusantara yang di di perairan sekitar Pulau Mandalika di Laut Jawa itu kerap kali terjadi. Diulangi kejadiannya Levina yang terbakar kemudian tenggelam. Memang korbannya tidak terlalu banyak, tetapi itu menjadi juga pokok perhatian semua pihak bahwa permasalahan keselamatan itu sangat mencolok terjadi di angkutan pelayaran Indonesia. Teratai prima, banyak hal sekali yang menjadi temuan mengapa kapal bisa tenggelam dengan korban 366 itu dari Mamuju dari Parere mau ke Samarinda, kapalnya tenggelam, hanya 30 orang yang survive, selebihnya 366 dinyatakan hilang.
berlanjut sampai dengan tahun-tahun berikutnya masih cukup terjadi. Masih dari grafik yang saya buat ini melihat dari fatalitasnya jauh menurun, Pak ya. Yang nilai kemudian menjadi puluhan, ya ini silakan kalau diinvestasikan seperti itu. Tetapi kalau saya melihat sebenarnya jika kita menghitung safety, satu nyawa hilang itu juga menjadi tolak ukur yang sangat berat sekali gitu. Harusnya perspektifnya seperti itu. Kemudian kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan bahwa nggak ada yang mau celaka karena apa? Imbasnya bisa kemana-mana. Bisa dari aspek kapalnya, kemudian aspek lingkungannya, kemudian dari industrinya sendiri, ada aspek. Nah ini yang paling susah ditentukan atau dikuantify atau dimonetize adalah masalah hilangnya nyawa manusia. Kemudian terkait dengan pengaturan alur dan lain-lain. Selanjutnya beberapa literatur menyampaikan kan kecelakaan itu menyebabkan kemiskinan. Jadi jika yang meninggal itu adalah sumber pendapatan dari pemasukan keluarga, misalkan kepala keluarga ataupun dia yang menjadi tulang punggung keluarga, entah anaknya ataupun saudaranya itu meninggal, imbasnya ke macam-macam. Kalau di transportasi darat itu sudah sangat kental sekali. Riset itu menyatakan memang jika yang meninggal itu kepala keluarganya sudah habis semuanya gitu. Nah, ini sebagai contoh kalau boleh saya sampaikan kejadian jangkar yang nyangkut di pipa itu terakhir saya detek, mungkin kalau ada salah saya mohon dikoreksi, tagihan akibat dari pencemaran yang muncul karena minyak mentah itu keluar dari jalur pipa yang kena jangkar itu sekitar 4 triliunan. Itu sudah disampaikan oleh pihak lingkungan hidup ke Pertamina. Pertamina juga sekarang prosesnya masih belum selesai, itu masih nagih lagi ke ownernya. Nah itu yang imbasnya yang bisa kemana-mana kan kalau kita melihat memang hanya karena jangkar garuk saja gitu bisa sampai menyebabkan tagihan sebesar itu. Dan itulah yang sebenarnya kalau kita mau melihat ya inilah yang jadi pokok perhatian gitu. Kecelakaan sebisa mungkin tidak terjadi kalau imbasnya. Nah ini sekedar perspektif yang lain kalau Swedish Club ini jadi selama 10 tahun kecelakaan kapal bulk carrier menyebabkan menimbulkan biaya sebesar $1.400.000 dan $900.000 itu untuk kasus kapal kandas. Nah, itu tahun itu, Pak. Jadi 10 tahun dihitung dari 2011 ke belakang. Nah, sekarang mungkin lebih besar lagi. Dan kalau jadi beberapa kasus yang tadi sudah saya sebutkan, memang tagihannya jadi melebar kemana-mana karena yang dipikirkan juga semakin bertambah. Nah, ini sekedar untuk breakdown, sekali lagi untuk mengingatkan bahwa jangan sampai celaka gitu. Kalau itu luar biasa imbasnya. Sekarang kembali lagi apa itu yang sebenarnya keselamatan itu kalau bahasa Inggris adalah safety. Jadi kalau di sini adalah bebas dari segala macam bahaya. Dari perspektif dunia maritim bahwa keselamatan itu adalah ada 3 poin ya, 3 sisi yang diperhatikan, kapalnya, awak kapalnya, dan lingkungannya. Lingkungan ini tidak hanya lingkungan perairan termasuk properti. Itu semua harus bebas dari bahaya. Nah, lebih detail lagi adalah bagaimana kita melihat bahwa dalam faktor manajemen, teknik, dan operasi sistem itu harus bebas dari
bahaya. Kemudian yang saya maksudkan adalah bagaimana mengatur, membuat perhitungan secara teknis dan mengoperasikan suatu sistem sehingga kondisinya bahaya ini bisa tidak melibatkan atau tidak terjadi pada nyawa, properti, lingkungan. Ini bisa dilakukan dengan 3 hal, yaitu dengan analisis risiko, integrated safety method, dan special assessment. Secara umum, masalah pengaturan keselamatan ini juga sudah diterapkan baik di level internasional, regional, kemudian sampai dengan port state. Saya akan lebih lanjut mendetailkan di slide berikut. Nah, perlu mungkin kita menghilangkan risiko di dalam kehidupan ini. Intinya adalah kapal, pelayaran, operasional semua itu penuh dengan risiko. Itulah risiko yang harus ditanggung, tetapi bagaimana kalau dengan mengalami manajemen yang baik dan secara sistematis bahwa risiko itu dapat diambil dengan catatan bahwa jika terjadi sesuatu maka eksesnya tidak terlalu besar, tidak terlalu mengimbas kemana-mana sehingga kondisinya bisa dikendalikan. Nah, ini dalam sistem manajemen bahwa bagaimana kita menentukan aspek keselamatan ini ya tentunya kita mulai dari desain, kemudian mengatur, kita kaji ulang lagi, kita terapkan, dan akhirnya kita tentukan bagaimana level safety yang ada di lingkungan kita. Tentunya untuk mendapatkan level safety yang diinginkan, tidak bisa bekerja sendiri. Di situ ada regulatornya, dalam hal ini kalau di dunia pelayaran adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang memiliki peranan penting, ada Port Authority-nya, ada flag state-nya, kemudian perusahaan tentunya, dan classification society yang untuk membantu semua pihak. Kalau di classification society mungkin lebih spesifik ke hal-hal tertentu seperti halnya konstruksi, listrik, dan permesinan. Nah, adanya safety investigator di sini adalah untuk mereview regulator menentukan kebijakannya, kemudian semua pihak menjadi penerap atau pelaksana dari kebijakan itu, dan jika terjadi masalah maka safety investigator yang harusnya berjalan independen untuk mereview kebijakan dari keselamatan itu sendiri. Nah, di Indonesia definisi tentang keselamatan dari suatu kapal dalam hal ini sudah ditentukan. Jadi pemerintah mensyaratkan apa yang artinya selamat itu untuk suatu kapal sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran nomor 17 Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, bahwa keselamatan kapal adalah kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, dan berikutnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sertifikat yang diberikan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Nah, kapal dinyatakan layak laut, dinyatakan layak untuk operasi adalah kapal yang memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan dalam slide ini. Memenuhi persyaratan keselamatan tadi di slide sebelumnya, kemudian pencegahan pencemaran perairan, pengawakan garis muat, pemuatan, dan berikutnya. Ini yang diminta oleh pemerintah saat ini. Jadi melalui Undang-Undang Pelayaran, serangkaian persyaratan-persyaratan keselamatan, persyaratan-persyaratan kelaikan kapal ini harus dipenuhi untuk mendapatkan, untuk menjamin, Pak, menjamin keselamatan kapal pelayaran total operasi pelayaran secara umum. Nah, secara ringkasnya, di sini ada suatu kapal yang beroperasi, sudah ada yang dimiliki oleh ship owner, kemudian dari ada persyaratan yang diminta oleh industri, kemudian kelas juga mempunyai kebijakannya, kemudian ada inspeksi yang dilakukan oleh negara bendera, kemudian pengendalian operasi
dari port state, kemudian aturan-aturan internasional semua sudah dibuat. Kemudian juga masalah pengangkutan, muatan, dan lain-lain dijamin lagi dengan adanya asuransi. Masing-masing mempunyai peraturan-peraturan yang sangat, kalau kami melihatnya memang sudah sangat luar biasa, robust, istilahnya sudah sangat detail sekali, rinci sekali. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan pola operasi kapal yang aman, sehingga kapal bisa berlayar dengan kondisi yang atau dengan objektif yang sudah ditentukan, aman, selamat, kemudian. Nah, pada kenyataannya banyak dari masing-masing pihak ini ya mungkin ada lubangnya sedikit, sehingga menyebabkan adanya kecelakaan. Mungkin bisa jadi tidak hanya satu pihak saja yang mempunyai kelemahan, sehingga membuat lubang jaring-jaring keselamatan ini menjadi tidak bekerja baik, sehingga kapal jadi celaka. Pertanyaannya apakah kebijakannya masih kurang kuat, ataukah malah di aspek penerapannya. Ini sangat kental sekali dengan masalah safety culture, ya, budaya keselamatan. Apakah sudah berjalan di setiap aktor-aktor yang berperan tadi, kemudian sudahkah mereka konsisten terhadap aturan yang mereka keluarkan sendiri, itu menjadi salah satu poin atau beberapa poin yang menyebabkan adanya lubang-lubang di jaring keselamatan tadi. Nah, berbicara tentang kondisi kapal di Indonesia, ini sekedar gambaran saja. Kalau dihitung, saya tadi coba riset lagi untuk mendapatkan data-data kapal. Sebenarnya di Indonesia ini ada berapa jumlah kapalnya? Kalau mungkin dihitung mungkin ratusan ribu ada, Pak. Ini aja untuk kapal ikan saja sudah, kalau data terakhir yang tadi saya minta tidak bisa saya sebutkan di sini, dari 3 kategori kapal ikan ini tercatat ada 700 ribuan jumlah kapal ikan di Indonesia. Kemudian jumlah angkut penumpang yang secara resmi itu adalah sekitar 1.700, dan kemudian ini belum lagi saya sebutkan masalah kapal-kapal yang tercantum di catatan-catatan lainnya, seperti halnya register kelas, kemudian di Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut. Juga kalau saya lihat trennya memang catatan jumlahnya memang sangat luar biasa. Jadi potensi industri pelayaran masih sangat besar sekali di Indonesia. Ini sekedar untuk menunjukkan gambaran bahwa kondisi Indonesia, memang kalau sudah jargonnya dari pemerintah yang sekarang, laut itu bukan untuk memisahkan tetapi untuk menghubungkan. Jadi disusun sedemikian rupa bahwa semua itu saling terkoneksi dengan angkutan lautnya secara masif. Memang beberapa angkutan penerbangan juga sudah mulai digalakkan, tetapi tidak semasif jangkauannya terhadap angkutan laut jika dibandingkan dengan angkutan laut. Ini kalau saya dapatkan slide ini dari Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Konsepnya adalah kita bisa mengendarai mobil dari Sabang sampai Merauke. Jadi ini sudah dibuat sedemikian rupa sistemnya, sehingga kita kalaupun mau ini ya, niat untuk melakukan perjalanan darat, ini Bapak bisa melakukan perjalanan, dan kalau dari konsepnya memang sangat integrated sekali, tidak terputus. Nah, sekarang bagaimana kita melihat dari sudut pandang masing-masing? Ini sekedar opini saya bahwa pada dasarnya keselamatan itu menjadi sangat subjektif. Keselamatan dari perspektif saya bisa jadi sangat jauh berbeda dengan bapak-bapak sekalian yang ada di mana-mana. Nah, kalau kita melihat dari 3 aspek pelayanan transportasi, operator bisa jadi mempunyai perspektif risiko yang sangat berbeda dengan pengguna jasa ataupun bahkan dengan regulator.
Nah, ini regulator ini sebagai perannya kalau dalam dalam kondisi saat ini, pengguna jasa tentunya pengen angkutan itu yang murah, meriah gitu kan, selamat, aman dan lain-lain. Kalau operator pengennya kan pengen mendapatkan angkutan yang kegiatan operasi yang profitnya tinggi. Tentunya dengan menekan cost-cost yang lain, salah satunya adalah yang paling gampang ditekan itu adalah cost of safety-nya. Dan ini menjadikan operator ini menjadi high risk taker. Sementara si pengguna jasa ini pengennya low risk taker gitu. Jadi kalau kita pengennya ya selamat. Ternyata di dalam beberapa kejadian atau beberapa hal yang kita temukan bahwa operator ini sangat high risk taker sehingga kadang menyebabkan tapi high risk taker ini dalam beberapa kasus yang kita temukan memang tidak di manage dengan baik sehingga menyebabkan kecelakaan yang lebih besar. Nah, peran regulator di sini harusnya menjadi penengah antara keinginan dari pengguna jasa dan juga si operator sehingga risiko yang muncul bisa di manage. Mungkin sedikit lompat ini juga sekedar gambaran bahwa ini kaitannya dengan angkutan penyeberangan yang tadi di slide sebelumnya. Tadi sudah saya singgung bahwa kapal secara umum merupakan suatu sistem yang utuh untuk mencakup seluruh awak kapal, pelatan, dan lain-lain. Kuncinya adalah ada manusianya, ada teknologi, dan organisasinya. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang terkait dengan keselamatan pelayaran kapal ini yang sebagai poin utamanya. Nah, bagaimana kita membuat kapal yang memenuhi ekspektasi tadi itu ya? Pertimbangannya adalah kapal itu harus bisa ditinggali, bisa digerakkan, bisa dirawat, bisa dibuat untuk kerja, sistemnya bisa dikendalikan. Kemudian jika terjadi sesuatu kapal masih bisa bertahan menghadapi kondisi darurat. Ekspektasinya sekarang kapal jadi lebih besar, lebih baik, lebih cepat, kemudian kalau bisa lebih murah lagi, kemudian tuntutan yang lebih besar lagi terhadap environment friendly, kemudian safety-nya sama service-nya dan comfort-nya juga menjadi tuntutan. Nah, dalam slide ini saya akan menyampaikan bahwa redundansi terhadap permasalahan kenapa masih sering terjadi. Kalau kemarin dalam beberapa kesempatan saya berdiskusi bahwa ada yang menanyakan kok kecelakaannya itu aja gitu. Terus tindakannya apa saja kok masih ya ini lagi, gitu lagi, tidak ada perubahan dan lain-lain. Ini yang bisa kita gambarkan dalam lingkup kalau bisa safety issues loop ya. Jadi kalau kita melihat dari poin adanya accident ini, jika terjadi suatu kecelakaan, biasanya akan dilakukan investigasi. Investigasi ini tidak mesti yang seperti dilakukan KNKT, tetapi semua orang pasti akan melakukan pertanyaan, kenapa terjadi kecelakaan? Dan itulah sebenarnya proses utamanya dari suatu investigasi. Semua orang akan mencari tahu akar permasalahannya seperti apa. Nah, accident ini apakah diketahui oleh orang banyak? Kalau iya, mungkin dilakukan pencatatan, kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui tren antara otoritas terkait dengan para pihak yang lainnya, melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk melakukan pencegahan, dilakukan melalui riset dan perkembangan, kemudian adanya intervensi dan pencegahan, selanjutnya melakukan mitigasi, dan harapannya adalah tidak ada lagi kecelakaan. Nah, kenapa, balik lagi ke pertanyaan, kenapa masih ada lagi kecelakaan yang serupa? Nah, boleh jadi investigasinya mungkin hanya sekedar, oh siapa itu yang salah gitu. Atau, oh apa yang terjadi? Tenggelam, sudah selesai. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Begitu juga banyak kejadian yang sudah
terjadi, tapi tidak diketahui oleh khayalak umum, ya, oleh publik, sehingga tidak ada memori, tidak ada catatan, tidak ada database ataupun istilahnya rekaman kejadian, sehingga kita menjadi abai, tidak dilakukan analisis karena dianggap tidak ada kejadian dan mungkin sudah diselesaikan di tempat, maka inisiatif untuk melakukan mitigasi dan pencegahan itu tidak dilakukan. Ataupun pernah dilakukan sampai dengan accident database dan database analisisnya sudah sangat masif sekali, tetapi dari pihak otoritas dan stakeholdernya inisiatifnya kurang, sehingga menyebabkan ya sudah mungkin itulah yang bisa kita terima, sehingga intervensinya ya hanya sekedar di permukaan saja, tidak dilakukan secara mendalam untuk menentukan faktor-faktor yang di akar rumputnya menjadi masalah, sehingga kejadian ini berulang lagi. Contoh konkretnya kejadian kapal yang atau kejadian kecelakaan yang melibatkan kapal-kapal penyeberangan. Ini hampir setiap tahun terjadi. Kalau dari catatan kita dari tahun 2007 sampai 2019, hampir setiap tahun kita kehilangan satu atau lebih kapal feri di Indonesia. Kapal feri ini kalau di Indonesia ada dua macam, feri penyeberangan dan feri jarak jauh, atau RoRo. Nah, ini hampir setiap tahun kejadian itu terulang lagi. Kapalnya terbakar, kemudian tenggelam, atau kapalnya langsung tenggelam, dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat sebenarnya di siklusnya ini ya, semua orang di akhir-akhir ini, memang karena keterbukaan informasi, ya semua orang tahu. Tetapi mitigasinya kalau kita lihat itu belum cukup masif. Gitu. Sehingga pola kejadian yang sama masih terulang lagi dan menyebabkan kejadian-kejadian ini yang mudah-mudahan di tahun ini tidak ada lagi, Pak. Nah, dari sisi penyebabnya, kalau sebenarnya ini bahasa yang sering disampaikan dalam diskusi terbuka tentang safety, 80-90% ini merupakan kontribusi manusia. Tapi kalau saya pribadi melihat bahwa ini ya sebenarnya juga 100% ada manusianya di situ. Karena manusia di sini kalau dalam kaitannya operasional pelayaran ya tidak hanya orang yang ada di atas kapal, semua yang ada manusianya termasuk dari manajemen operasional darat, kemudian manusia dari regulator juga bisa menjadi kontribusi utama. Nah, biasanya memang kecelakaan ini tidak ada faktor tunggal, banyak hal secara dinamis dan simultan berinteraksi sehingga menyebabkan kondisi-kondisi yang menyebabkan high risk. Nah, ini dari Heinrich Triangle Theory bahwa dari setiap kejadian orang meninggal itu biasanya diikuti oleh sekitar 400 lost time injuries. Kemudian lost time injuries ini semacam apa namanya absen atau apa namanya dia tidak dapat bekerja karena ada kecelakaan itu. Kemudian ada minor injuries. Minor injuries-nya mungkin sekedar lecet atau berdarahnya hanya setetes, 2 tetes. Kemudian diikuti oleh ratusan ribu near miss. Near miss itu hampir celaka dan diikuti oleh 2 jutaan kondisi-kondisi yang tindakan-tindakan yang tidak unsafe atau tindakan yang tidak selamat atau unsafe acts. Dan ini banyak sekali yang kita temukan di dalam kondisi-kondisi operasional di Indonesia. Contohnya nanti akan saya jelaskan di kasus di Sinar Bangun. Nah, dalam slide ini saya sampaikan bahwa ini adalah secara umum saja hazard, bahaya, dan resiko yang sudah kita ketahui selama ini. Ini sangat-sangat umum sekali. Nah, kita mengetahui ini masalah-masalah yang terjadi di dunia pelayaran. Hazardnya itu ya kapalnya itu, kemudian di atas kapal sendiri ini macam-macam, ada engine-nya, fuel-nya, dan lain-lain. Hazard-nya dari eksternal, ada lingkungannya, operasinya, bahkan manusia sendiri boleh kita bilang sebagai potensi bahaya. Dan tentunya yang saat ini yang menjadi cukup yang menjadi perbincangan yang sangat luar biasa ramai adalah kondisi lingkungan dan cuaca.
lingkungan saat ini yang jadi hazard yang paling ditakuti adalah yang saat ini kita hadapi bersama, yaitu virus. Dan itu sudah beberapa kali kita diskusi secara internal di tingkat kementerian yang sudah mungkin saat ini juga sedang ada pembahasan masalah ini. Resikonya macam-macam. Sekali lagi ini adalah saya sebutkan di sini sangat general, meskipun spesifik, dan ini spesifik general gitu. Karena sebenarnya risiko-risiko yang ada di atas kapal itu sangat banyak sekali. Nah, bagaimana kita menanggapi dari risiko? Tadi sudah saya singgung. Risiko ini bisa jadi sangat-sangat subjektif. Dari operator sangat high risk taker, sedangkan mungkin saya sebagai user dari transport sistemnya ini ya bisa sangat-sangat aman sekali gitu. Jadi saya tidak ada khawatir. Nah, saat ini saya jadikan contoh, jika saya ke kantor, saya harus menggunakan KRL. Nah, saya menjadi, kalau kayak berpikiran low risk taker, ya saya nggak mau, karena sekarang KRL menjadi salah satu yang penyebaran dari virus. Nah, sementara dari pihak operator, ya saya harus mengoperasikan gitu. Resikonya memang tinggi, tapi bagaimanapun juga operator perlu ada kegiatan sehingga terkait dengan komersial dan lain-lain. Nah, di level manakah sebenarnya kita ini bisa mendapatkan semacam kesepakatan antara saya dengan operator. Nah, disitulah peran pemerintah untuk menentukan as low as reasonably practicable. Jadi di level mana yang sebenarnya risiko ini harusnya diambil. Nah, berbicara tentang risiko pelayaran yang ada di Indonesia, tadi di beberapa saat sebelumnya sudah saya singgung risiko-risiko yang secara umum muncul teridentifikasi. Nah, di data tahun 2018 kita mendapatkan 354 laporan kecelakaan, distribusinya per bulan seperti itu. Kemudian kalau dari proporsinya selama 1 tahun, kapal-kapal kita ini sering terlibat dalam masuk dalam kategori kapal kecelakaan, miring dan tenggelam. Kemudian kapal kita ini cenderung untuk mengalami kecelakaan terbakar atau meledak dan kemudian tubrukan. Yang lain-lainnya juga banyak hal terjadi. Nah, dari sekian banyak laporan itu memang proporsinya banyak di kapal ikan, kapal penangkap ikan. Sekitar seperempatnya, 24%. Tetapi jika kita gabungkan semua kapal yang ada kaitannya dengan angkutan penumpang, maka proporsinya tidak jauh beda. 26% dari total kejadian itu menyebabkan atau melibatkan kapal angkutan penumpang. Nah, kalau kita berpikir lagi tentang safety secara umum dalam negara ini, ya angkutan penumpang ini masih dalam catatan atau dalam data yang kita sampaikan ini ya, masalahnya masih cukup luar biasa besar. Di Indonesia ini semua kapal boleh ngangkut penumpang, Pak. Maaf, bisa, Pak. Jadi bisa sama boleh itu hal yang beda. Jadi semua kapal bisa ngangkut penumpang. Kejadian Arim Jaya tahun 2019 kemarin di Pulau Raas maupun Sumeneb itu kapal ikan ngangkut penumpang. Begitu juga kejadian di Makassar di tahun-tahun sebelumnya. Di 2018 ada waktu musim lebaran, kapal ikan karena susah nyari ikan, akhirnya terpaksa narik penumpang. Nah, di tahun 2019 kita lihat catatannya, kita mendapatkan 402 laporan kecelakaan, proporsinya hampir sama, kemudian di mana sekitar 25% melibatkan kapal penangkap ikan. Bagaimana dengan kapal yang mengangkut penumpang? Ternyata proporsinya 92% dari total kejadian tadi. Jadi kalau kita membandingkan dua data ini ya ternyata masalahnya bukan selesai gitu, tentunya semakin naik. Ini sekedar catatan dari investigasi kami bahwa di 63 kasus yang kita investigasi di 2 tahun terakhir, kita melakukan investigasi banyak di
kejadian dan kapal terbakar. Dan itu apa namanya menjadi catatan kita permasalahan-permasalahan atau faktor-faktor yang kita identifikasi menjadi berkontribusi terhadap kejadian kecelakaan itu. Nah, kalau kita klasterisasi berdasarkan provinsi di data tahun 2019 saja, kita bisa melihat wilayah perairan di Jawa Timur, kemudian Kepulauan Riau dan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, itu menjadi kita mendapatkan laporan yang paling banyak di daerah-daerah situ. Jadi kalau kita lihat proporsinya memang kejadian kapal tenggelam masih mendominasi. Selanjutnya diikuti kapal terbakar dan tubrukan. Berdasarkan area yang lebih spesifik dari sisi perairan, kita bagi-bagi dari setiap perairan. Laut Jawa menjadi area yang sering mendapatkan Laut Jawa ini nggak cuma di tengahnya saja, Pak ya, jadi termasuk pesisirnya, pesisir utara Pantai Jawa, pesisir selatan dari Pulau Kalimantan sampai ke di atasnya Bali itu coverage dari Laut Jawa. Kemudian area yang lainnya atau risiko yang paling besar kalau boleh dilihat di sini adalah Selat Makassar, Laut Maluku, kemudian Laut Cina Selatan. Nah, kalau kita overlay dengan kondisi traffic sebelumnya, kejadiannya masih sama, jadi miring atau tenggelam, terbakar dan meledak merupakan kejadian-kejadian yang sering terjadi di tahun 2019. Nah, kalau kita dengan trafficnya, nah ini yang terjadi. Memang Laut Jawa ini menjadi transit area bagi kapal-kapal yang apa namanya, yang melintasi atau beroperasi di Indonesia. Nah, tentunya menurut perspektif saya, ya harusnya pengaturan keselamatan di Laut Jawa ini menjadi lebih fokus di sini. Pengawasannya, respon terhadap kondisi kedaruratannya harus semakin ditingkatkan. Pengendalian operasi dari mulai kapal berangkat sampai tiba, kemudian dari macam-macam itu mungkin bisa kita fokuskan untuk wilayah yang paling banyak mengalami kecelakaan. Tentunya yang lainnya juga menjadi pokok perhatian. Nah, tadi saya singgung bahwa beberapa area atau wilayah di Indonesia memang masih belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan transportasi angkutan penumpang yang baik. Tadi sudah saya singgung kejadian-kejadian di Pulau Madura, di Kalimantan atau di Sulawesi Selatan, Kepulauan Seribu, di daerah Bangka Belitung, yang mereka ataupun di wilayah NTT mereka menggantungkan operasi atau angkutan penumpangnya pada kapal-kapal yang ada di jangkauannya, di wilayahnya. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan keselamatan? Tentunya salah satu perspektifnya adalah dengan mencegah masalahnya itu sendiri, mencegah dari kecelakaannya itu sendiri. Nah, ini kalau mungkin sebagian besar sudah apa namanya pernah melihat video ini. Ini adalah kejadian kapal Soul of Luck, sedikit kontradiktif dengan namanya. Kapalnya tidak cukup beruntung untuk memasuki Pelabuhan Semarang, Tanjung Mas. Kejadian tahun kemarin, bulan Juli, hampir setahun yang lalu, sekitar jam 5 sore, kapal memasuki area Labuh untuk sandar, dan kemudian menghantam kren untuk kontainer yang ada di ujung. Nah, kejadian ini terjadi pada saat kapal sandar, pandu ada di atas kapal, kemudian nakodanya, ini kebetulan kapal asing, kapal bendera Panama, krunya itu sebagian besar orang Rusia, ada juga dari warga negara yang lain, tapi tidak ada yang dari Indonesia. Pandu dari kapal, takbut juga standby. Kalau kita lihat sekilas,
semuanya sudah oke, tetapi permasalahan ini masih terjadi. Kecelakaan ini terjadi. Adanya di mana? Permasalahannya ada di mana? Nah, dari hasil investigasi kita mendapatkan beberapa poin krusial, yaitu mungkin tidak akan secara gamblang di sini saya sampaikan. Nanti silakan akses ke laporan investigasinya. Mudah-mudahan sudah selesai. Jadi ada beberapa poin, yaitu masalah aspek pemanduan. Kemudian kalau bahasa lautnya adalah shared mental model, atau kesepahaman antara masing-masing kru di anjungan. Dalam hal ini Pandu juga ketika dia naik di kapal adalah bagian dari kru anjungan. Jadi tidak adanya kesepahaman antara masing-masing kru di anjungan untuk melakukan tindakan terkait dengan kondisi darurat. Jadi prosesnya memang sangat-sangat cepat sekali, dalam artian operasi kapal. Masuk lagi ke poin ke-1, memang ada permasalahan di dalam aspek pemanduan ketika kapal ini masuk. Dan ketika terjadi kondisi yang darurat, permasalahan yang lain terjadi. Sehingga kapal seharusnya bisa disandarkan dengan aman, justru kecepatannya tidak dapat dikendalikan. Di kapal, pada saat masuk area Labuh ini sekitar kecepatannya 4,5 knot. Padahal kalau dari penjelasan dari manajemen pelayanan pemanduan, standarnya adalah di bawah 3 knot. Ekspektasinya ketika kita melakukan diskusi dengan Pandu dan dengan nakoda bahwa oke, kecepatan 4,5 ini masih cukup, dengan harapan ketika kapal sudah masuk area sandar akan dilakukan reverse atau membalikkan putaran mesin sehingga kecepatan kapal bisa turun drastis sehingga menjadi sangat pelan sekali, menjadi jauh di bawah 3 knot. Pada saat itu sudah hampir dilakukan, ternyata mesin tidak merespon. Mesin tidak merespon, kemudian posisi alat bantu penundaan juga tidak standby dalam artian aware, sehingga kondisi ini cukup lepas dari pantauan, sehingga menjadi tidak terkendali. Nah, ini sekedar anatomi atau ingin menggambarkan bagaimana kecelakaan itu terjadi. Ya, pertama tadi kalau kita gambarkan kondisi normal-normal saja ketika kapal masuk area pelabuhan. Ternyata terjadi kondisi yang tidak diharapkan. Mesin kapal tidak bisa dibalikan sehingga kecepatan kapal justru tidak bukan bertambah, tetap stabil, tetapi tidak menurun. Itulah yang diharapkan. Menjadi kondisi tidak normal. Kapal tidak bisa dikendalikan, kemudian menjadi tidak terkendali. Sistem pertahanan yang harusnya dibuat, dalam hal ini ada 2 tugboat yang sudah masuk, ternyata tidak cukup mumpuni untuk mengendalikan kondisi kapal sehingga terjadi kondisi ini, kejadian tersebut. Sekali lagi perlu dipahami bahwa kecelakaan ini sangat dinamis. Banyak orang atau banyak pihak yang menyatakan ya mesti salahnya kru, mesti salahnya Pandu, mesti salahnya. Ternyata tidak seperti itu, tidak segampang itu ketika kita menentukan penyebab dari suatu kecelakaan. Faktor-faktor tersebut sangat kompleks dan berinteraksi secara dinamis. Faktor individu itu menjadi pemicunya, tetapi kalau kita melihat itu sebenarnya adalah produk. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di investigasi sendiri melihat adalah sistemnya. Sistemnya mengatur tentang bagaimana melakukan operasional yang aman. Itu yang kita lihat dalam suatu proses investigasi. Nah, kita spesifik lagi ke salah satu contoh kasus yang lain adalah Sinar Bangun 4. Ini laporannya juga sudah ada di situsnya KNKT, silakan diakses. Dalam slide ini saya ingin menggambarkan ini masalah-masalah yang terjadi dalam kejadian Sinar Bangun 4. Perspektif saya adalah ini adalah gambaran permasalahan keselamatan yang ada di Indonesia secara umum. Dari aspek kapalnya sendiri, kondisi teknisnya mengalami perubahan yang tidak diatur atau tidak dipertimbangkan, dihitung dengan baik. Kapal semuanya hanya 2 dek dirubah menjadi 3 dek, kemudian
apa namanya, dioperasikan oleh awak kapal yang tidak kompeten, tidak teruji, tidak memiliki keterampilan, kemudian tidak ada pengawasan. Saya bilang ini tidak ada pengawasan karena memang sebenarnya kapal ini memiliki sertifikat, tetapi dalam pelaksanaan sertifikasi yang diberikan, saya dalam tanda kutip adalah normatif sekali. Kalau kita melihat sebenarnya tidak ada kondisi-kondisi atau analisis teknis yang disampaikan ini dirilis oleh otoritas terkait. Dalam hal ini pada saat kejadian adalah Dinas Perhubungan Provinsi. Kemudian enforcementnya hampir tidak ada petugas yang berjaga di situ. Enforcement juga dari krunya juga tidak ada, karena memang krunya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kemampuan dan pengetahuan. Nah, masalah penumpang ini juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan Sinar Bangun 4 ini, adanya muatan tambahan dan lain-lain. Nah, saya sering menggambarkan kalau kecelakaan itu kayak membuat suatu masakan gitu. Jadi bumbunya harus lengkap dan pada porsi yang pas. Pada saat kejadian Sinar Bangun 4 ini memuat sekitar 184 penumpang, kemudian 77 atau 73 saya lupa, 70-an motor, yang mana itu motor ditempatkan di geladak 1. Penumpang terdistribusi antara geladak 2 dan geladak 3. Nah, kejadian ini tepat terjadi pada saat musim lebaran. Sehingga disitulah ada mindset dari si operator yang kebetulan jadi awak kapalnya juga, ini adalah kesempatan untuk menambah pendapatan. Karena memang sepanjang tahun hanya pada saat lebaran lah mereka bisa mendapatkan uang lebih. Sehingga terjadilah penambahan penumpang. Di sertifikasi memang kapalnya hanya bisa mengangkut 43, di sertifikasi kapalnya 43 orang, tetapi kemudian kapalnya membawa, tadi sudah saya sebutkan, 184 orang. Tidak ada pengawasan rutin, tidak ada audit, ini sudah menjadi masalah yang kompleks sekali. Nah, pada saat kapal berlayar, dalam satu rentang waktu ini, kapal berhasil melewati 2/3 dari masa layarnya. Tinggal sepertiga waktunya lagi. Nah, pada saat itu kapal mendapatkan cuaca buruk. Nah, cuaca buruk ini pada hari kejadian yang sama, BMKG sudah membroadcast sebanyak 3 kali bahwa akan terjadi kondisi cuaca yang kurang baik di hari itu, di lokasi itu. Itu sudah disebarkan. Sayangnya informasi ini tidak sampailah ke si operator ataupun siapapun yang ada di situ untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan transport ini. Nah, akhirnya awak kapal ya karena memang tidak ada apa-apa dan ini adalah kesempatan yang baik untuk mendapatkan uang tambahan, berlayarlah. Pada sampai di 2/3 perjalanan kondisi cuaca buruk, kapal tiba-tiba mengalami oleng dan stabilitasnya turun drastis. Nah, ketika kapal ini mengalami terbalik, celaka, tidak ada alat keselamatan yang ada di atas kapal. Itu yang menyebabkan kondisi jumlah korban menjadi sangat banyak sekali. Semua orang berusaha menyelamatkan diri tanpa alat-alat keselamatan yang jelas. Ada beberapa yang survive dengan bertahan di badan kapal, tetapi jumlahnya sangat minim sekali. Kemudian kapal mendapatkan bantuan pertama kali dari pihak luar itu adalah sekitar 30 menit. Kebetulan ada kapal Sumut 2 yang melintasi lintasan tersebut, memberikan bantuan. Tetapi hanya sedikit sekali yang bisa direcover dan bisa diselamatkan oleh kapal ini. Karena memang Sumut 2 tidak pernah melakukan atau tidak mempunyai tanggung jawab itu. Nah, kemudian lamanya tanggap darurat dari otoritas yang lain atau pihak-pihak yang lain ini menyebabkan kondisi-kondisi yang sangat-sangat berisiko atau memperparah keselamatan dari penumpang ini. Nah, mungkin dulunya kapal ini sudah pernah membawa 180 nggak ada masalah. Karena dulu mungkin tidak ada cuaca buruk pada waktu itu, ataupun motornya tidak banyak, ataupun tidak ada penumpang yang ada di atas. Nah, dalam kaitannya ini semua
sekali lagi interaksi secara dinamis untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan. Nah, bagaimana kita melakukan pencegahannya? Tentunya kita harus tahu mekanisme dari kecelakaan itu sendiri. Apa yang terjadi, kemudian di mana, bagaimana, bila mana, dan lain-lain. Apakah sistem yang sudah ada ini cukup efektif untuk mencegah kecelakaan? Apakah ada indikasi-indikasi ini sudah diketahui oleh semua pihak sehingga harusnya mitigasi yang dilakukan ini sudah dilakukan secara penuh. Saya ingin lebih mendalam dalam slide ini bahwa seringkali dalam suatu kecelakaan orang yang terakhir kali ada di atas kapal, bertanggung jawab utama di atas kapal itulah menjadi pokok perhatian utama. Padahal belum tentu. Kalau kita melihat bahwa seseorang yang tidak ada kompetensinya di atas kapal kemudian menjalankan operasi kapal, maka itu adalah produk dari kegagalan dari sistem-sistem sebelumnya. Nah, dalam sistem safety ini ada istilah sharp end dan blunt end, ujung tumpul dan ujung pendek. Nah, ujung tumpul ini tugasnya adalah untuk membuat kebijakan yang mana akan dilakukan eksekusinya oleh ujung tajam. Nah, kalau dari basicnya, nah mungkin dari Pak Jokowi kita bisa mulainya. Presiden kita mempunyai kebijakan yang dia sebagai ujung tumpul menyampaikan kepada bawahannya, dalam hal ini Pak Menteri sebagai eksekutornya, dia dalam posisi itu adalah sebagai ujung tajam, eksekutor dari kebijakan Pak Presiden. Pak Menteri kemudian membuat suatu kebijakan yang mana eksekusinya dilakukan oleh bawahannya lagi. Begitulah selanjutnya sampai pada akhirnya ujung tajam terakhir adalah di operator di lapangan. Jadi kaptennya, orang pelabuhan, ataupun siapapun. Itu berlaku buat semua, Pak. Jadi tidak hanya dalam operasional pelayaran saja, tetapi ini terjadi di mana-mana. Nah, tugasnya sekali lagi, tugasnya ujung tumpul adalah mendukung ujung tajam. Ujung tajam bisa bekerja dengan baik ketika dia diasah, ketika dia diperlakukan dengan baik, diberikan gaji yang cukup, diberikan sistem yang baik, kondisi lingkungan yang sangat ideal untuk bekerja, maka dia akan mengeksekusi dengan sempurna. Nah, kecelakaan terjadi ketika ujung tumpulnya gagal untuk mensupport ujung tajam ini. Nah, kejadian di Sinar Bangun ataupun kapal yang menabrak kren sebelumnya, yang kita lihat sebelumnya, nabrak kren itu adalah produk dari kegagalan ujung tumpul untuk kejadian-kejadian seperti itu. Nah, ini juga yang harus dipahami bahwa ketika seseorang melakukan kesalahan di atas kapal sehingga menyebabkan kecelakaan ataupun kondisi yang mungkin tidak sampai celaka besar ya, ataupun levelnya sekedar near miss, itu kita harus juga perhatikan apakah dia sudah cukup terlatih, prosedurnya sudah cukup jelas, dan lain-lain. Dan kita memang ranah investigasinya atau pertanyaan lebih lanjutnya harusnya ke belakang lagi. Jangan sampai nanti ya sekali lagi ini perspektif investigasi bahwa ujung tajam inilah yang menjadi penanggung jawab utama. Padahal belum tentu seperti itu masalahnya. Nah, model ini sangat terkenal sekali kalau kita ingin mengidentifikasi masalah-masalah keselamatan. Jadi pada dasarnya sekali lagi di awal saya sampaikan tidak ada orang yang mau celaka. Ketika seseorang berpikiran seperti itu, maka dia akan melakukan sesuatu yang segala hal, Pak, untuk membentuk suatu sistem, memberikan pertahanan sehingga kecelakaan ini bisa dikendalikan ataupun dicegah dan dikendalikan. Nah, seringkali dalam pembentukan sistem-sistem itu ada yang masalah. Jadi masalah ini kalau diilustrasikan menjadi lubang-lubang dalam suatu defense. Sebagai contoh, mungkin di faktor organisasinya yang di atas ini adalah yang pertama kebijakan tadi. Mungkin kebijakannya tidak cukup baik, tidak cukup lengkap, tidak cukup detail, ataupun terlalu detail atau terlalu lengkap sehingga menyulitkan orang lapangan untuk bekerja, susah dipahami dan lain-lain. Itu menjadi lubang satu. Ketika di lapangan pengawasannya tidak cukup baik, menjadi lubang berikutnya.
Ditambah lagi kondisi-kondisi di lapangan sangat luar biasa kompleks dan menyebabkan tingkat kesulitan yang tinggi sehingga operator di lapangan, operator utama yang menerima apa adanya nasib. Jadi seringkali kalau kita lihat beberapa kali kita investigasi atau interview dengan orang-orang yang terlibat langsung dengan kecelakaannya, ya mereka bilang, ya seperti inilah kondisi kapal saya, seperti inilah kondisi kapal mesin saya, seperti inilah kondisi-kondisi operasional atau sistem manajemen tidak peduli dan lain-lain, sehingga menyebabkan kecelakaan. Ini contoh ringan. Sebenarnya kalau di sisi interaktif kita bisa ngobrol banyak seperti ini. Tapi saya singkat saja ini sekali lagi ini adalah ini produk, Pak. Produk dari kegagalan suatu sistem. Mungkin kalau adik-adik melihat, adik mahasiswa teman-teman melihat, ini pasti gagal strukturnya gitu. Padahal belum tentu. Apakah truknya yang terlalu besar sehingga strukturnya tidak kuat? Apakah memang strukturnya yang tidak kuat sehingga karena kurang perawatan, salah desain, dan lain-lain. Kalau kita melihat jauh lagi ke belakang, bagaimana pengawasan dari truk, bagaimana pengawasan dari struktur, bagaimana pengawasan operasional, dan lain-lain. Dan di kejadian ini memang masih untung truknya tidak jatuh, tetapi di beberapa kejadian yang lainnya imbasnya sudah sampai kehilangan properti, truknya jatuh, kapalnya tidak bisa beroperasi karena rem door-nya rusak, dan lain-lain. Nah, sedikit menekankan bahwa dan mengulangi bahwa manusia ini bukanlah penyebabnya, tetapi adalah gejala yang merupakan akibat dari masalah-masalah yang lebih jauh. Dari proses investigasi, human error ini adalah starting point-nya, tapi bukan sebagai kesimpulannya. Masalahnya yang mendukung human menyebabkan error inilah yang sebenarnya menjadi pokok perhatian kita, terutama dalam hal kaitannya keselamatan ini. Nah, secara umum memang tadi sudah saya sampaikan 80-90% atau bahkan 100% human involvement ini sangat luar biasa. Di setiap aspek operasional pasti selama kapal itu masih ada orangnya, pasti ada human. Nah, ini yang sering jadi masalah ya. Jadi saya dulu sekolahnya adalah untuk membuat kapal. Bayangan saya kapal ya seperti apa yang saya terima informasinya. Padahal ketika kapal yang saya buat itu jadi, belum tentu operatornya akan mengoperasikan sesuai ekspektasi dari desainernya. Nah, dalam konsep ini, desainer ini sebenarnya tidak hanya desainer teknis ya, desainer regulasi, desainer sistem, desainer manajemen, semua juga ada masuk dalam ranah ini. Nah, ketika suatu manajer menyusun suatu prosedur, maka dia sangat bergantung pada informasi yang ada di depannya dia, di ingatannya dia di dalamnya. Nah, kebanyakan manajer ini mengalami keterbatasan dalam proyeksi ke depannya nanti sistem akan bekerja seperti apa. Nah, sementara itu di lapangan si operator ini ya implementasinya menjadi sangat praktis, bahkan harus improvisasi dan kondisinya sangat dinamis. Dan imbasnya bisa kalau itu salah terjadi kegagalan dan kemudian terjadi kecelakaan. Dan ini yang sering kali kita temukan dari sisi manajemen, Pak. Manajemen sekali, udah ini aturannya seperti ini saja. Kita jalankan seperti ini, padahal belum tentu aturan itu bisa dijalankan di lapangan. Dan itu harus menjadi perhatian sebenarnya bagi para kita ya, dan adik-adik ini yang calon desainer ke depannya, kita juga harus mempertimbangkan ini, Pak, human as center operation. Jadi ke depannya ini nantinya ini kapal saya ini mau diapain nih? Ya memang sangat berat sekali, tetapi itu juga harus menjadi pokok perhatian. Jadi kru ini harus dijadikan center design. Nantinya bagaimana operasinya, bagaimana kebutuhannya, nanti bahasa yang di lapangan itu seperti apa, itu harus masuk dalam tahap desain. Ini adalah section terakhir dari presentasi saya.
Dari sekian banyak laporan yang kita rilis di tahun 2019, typical finding-nya adalah seperti ini. Jadi ini masalah-masalah yang sering terjadi di suatu kecelakaan. Nah, ini saya klaster menjadi jenis kecelakaan yang berbeda-beda. Ada kapal tenggelam, kapal terbakar, tubuhkan, kandas, dan meninggalnya orang di atas kapal. Ini penemuan-temuan inilah sebenarnya yang menjadi tren ya, menjadi hal-hal yang sering kita temukan. Nah, masalahnya adalah, oke, kita tahu masalahnya di sini. Kita tahu faktor-faktor yang potensial di sini. Next-nya apa? Gitu. Sebagai contoh, di kasus kapal terbakar, instalasi listriknya bermasalah. Apakah di situ ada salah desain, salah pengawasan, salah operasi, dan lain-lain. Kemudian di kasus-kasus kapal tubuhkan, isu BRM sangat mengemuka. Apakah awak-awak kapal kita ini cenderung sembrono, ataukah awak-awak kapal ini, pelaut-pelaut kita ini mungkin ya, mohon maaf nih, knowledge-nya memang kurang sufisien ketika menghadapi kondisi tertentu, dan itu memang ada buktinya. Saya tidak asal ngomong di sini. Kemudian termasuk juga masalah grounding dan hal-hal yang lainnya. Nah, dari kami sendiri bahwa permasalahan yang sering banyak terjadi ini sebenarnya masalah pengendalian dan pengawasan. Dari beberapa temuan ini kita banyak sekali menyampaikan rekomendasi-rekomendasi terkait dengan pengendalian dan pengawasan. Kaitannya adalah aturannya mungkin sudah ada, tapi kadang di implementasinya itu yang lemah. Pengawasan terhadap implementasinya itu yang kurang, ataupun seringkali terjadi pembiasan. Di awal tadi saya singgung bahwa risiko itu sangat perspektif, dan itulah yang terjadi terkait dengan informasi yang ada di slide ini. Di lapangan, petugas pengawasnya mungkin, sudahlah, seperti ini saja. Ini juga aman-aman saja, padahal aturannya mungkin berbicara lain. Kemudian di atas kapal juga, seperti inilah biasanya. Padahal juga prosedurnya berbicara lain. Sebelum saya menutup, ini sekedar untuk menyimpulkan dan juga menjadi pembuka diskusi bahwa sekali lagi tidak ada risiko yang bisa dihilangkan dalam suatu operasi pelayaran, tetapi itu tentunya harus diatur sedemikian rupa sehingga jika risiko ini terjadi, maka eksesnya tidak terlalu besar dalam level yang kita accept. Nah, acceptable levelnya ini apakah harusnya ini sangat jelas diatur ya. Sebagai contoh, tidak dapat diterima bahwa terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal. Ya sudah, aturannya seperti itu, kebijakan seperti itu harusnya aturan turunannya sangat luar biasa. Bagaimana caranya jika orang celaka tidak meninggal, orang jatuh masih bisa diselamatkan, masih bisa disembuhkan dan lain-lain. Nah, sebelumnya tadi juga saya sampaikan bahwa subjektivitas resiko ini menjadi salah satu faktor menyebabkan inkonsistensi terhadap penerapan aturan. Jadi biasnya menjadi sangat luar biasa di lapangan, dan tentunya dari data-data yang sudah kita dapatkan masih banyak masalah-masalah serius yang terjadi di setiap lini operasi. Tadi saya singgung masalah ujung tumpul dan ujung tajam, bagaimana interaksinya. Tentunya ini perlu analisis lebih lanjut. Ini kesempatan buat adik-adik semua jika ingin memperdalam ini. Dan tentunya mudah-mudahan ke depannya keselamatan ini bukan hanya jadi kata yang dicantumkan dalam prosedur, ya, tetapi tentunya penerapan secara konsisten menjadi kunci untuk menjamin kebijakan itu dijalankan dengan baik. Dan sekali lagi, bahasa keselamatan ini harus benar-benar dijadikan mindset. Jadi kalau nggak selamat ya jangan diapakan gitu. Nah, selamat sekali lagi ini harus diukur, harus diperhatikan sehingga bisa diterima oleh semua pihak. Itu yang susah memang, enak diomongnya tapi susah diterapkannya. Sebelum menutup, kalau kita melihat ya, kecelakaan itu adalah hal yang dalam tanda kutip wajar, tapi itu adalah kesempatan kita untuk belajar bagaimana masalah-masalah itu ada sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kurang lebihnya itu Pak Prita,